Lanjut. Iya, iya, iya. Jadi Kristen ini kan sudah kita jelaskan, Kristen ini adalah pengikut Kristus, ya, pengikut Oke, saya Yesus, catat dulu. ya. Saya catat. Jadi Saya Kristen ini catat. adalah pengikut Kristus, ya, murid Oke, Kristen atau pengikut disebut Kristus. pengikut Kristus, Ya, ya, pengikut Kristus. atau disebut jadi ketika kita mengikuti Kristus berarti kita mengikuti jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, seperti akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kan begitu. Di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, ya, itu jadi dia memegang otoritas. Lalu dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup. Baru dikatakan Yohanes 10 ayat 28, Yohanes 10 ayat 28, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan Yesus kepada orang yang mengikuti dia. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, ya, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam nama Yesus. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 16 kan dikatakan, ayat 6 dikatakan, I am the way, I am the truth, I am the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, itu. Jadi kita diselamatkan karena melalui dari ajaran perintah Yesus. Di dalam Yohanes 12 ayat 48, barang siapa tidak percaya kepada aku dan firman yang kusampaikan, ia sudah ada hakimnya. Begitu, coba. Oke. Jelaskan. Sudah. Oke, baik. Begini onde-onde. Sabar, begini. Tadi saya fokus dulu ke Jenriko, ya Pak Pendetanya. Tadi Jenriko mengatakan bahwa kami pengikut Kristus. Saya pengen bertanya dari hati ke hati buat sama Jenriko, kawan saya yang baik dan tidak sombong, pintar menabung dan pintar berhutang ini. Begini, kamu mengatakan bahwa kamu ini adalah pengikut Kristus. Apa yang kamu ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran, atau semuanya? Pengajaran, ya, pengajaran baik. Harus mengasihi sesama manusia seperti Oke. diri sendiri. Oke, baik, Ya, sabar. perbuatan juga, pengajaran. Ya, pengajaran. Oke, timbullah pertanyaan yang paling sakral. Pertanyaan ini ada 13 pendeta yang lari ke hutan, Basarnas baru temukan 3, 10 belum. Kamu mengikuti pengajaran Yesus. Carikan saya satu dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk menuhankan dirinya. Carikan pakai dalil. Kalau tidak, angkat bendera putih, biar pertanyaan ini kita lemparkan kepada Pak Pendeta. Carikan saya satu dalil di mana pengajaran Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menuhankan dirinya. Silakan. Saya butuh, silakan. Oke, jadi tentu saja ketika Yesus hidup di dunia, ya, selama pelayanan 3 tahun, itu 3 tahun lebih, itu kan rasul-rasul kan ikut dengan dia, murid-murid ikut dengan dia. Lalu dia berkata kepada orang ahli Taurat dan para imam di dalam Yohanes 8 ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Saya tidak tanya dia keluar. Dia mau keluar dari penjara, ke mau keluar dari goa, ke mau keluar. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya dia keluar. Dia mau keluar dari penjara, mau keluar dari rumah sakit ke. Yang saya tanyakan, di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya mengajarkan untuk menuhankan dirinya. Bukan saya tanya Yesus ini keluar dari mana. Yesus itu datang dari atas, keluar dari bawah. Kita sudah tahu itu. Yang saya tanyakan, di mana dalil, di mana pengajaran Yesus yang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menuhankan dirinya? Kamu cari itu. Ya. Kalau tidak mampu minta bantu sama pendeta, begitu, biar enak kita diskusi pakai data. Ini live loh, sampai di TV rusak, Oke, TV untuk One. sementara. Iya. Jadi abang
dulu. Abang jelaskan dulu, nanti saya akan Oke. dari ayatnya ya. Oke, dia cari Untuk data. Silakan hubungan. Pak Pendeta, dia masih cari data. Ya, dia masih cari. Makanya kalau bercerita jangan terlalu begini-begini. Sekali kena langsung sudah kan? Dikasih, sudah cari. Kau cari sampai saya nikah 2 kali tidak akan dapat tuh ayat itu. Silakan Pak Pendeta. Ya. Oke, dia alihkan kepada Pak Pendeta. Saya tanya sama Pak Pendeta dulu ya. Ini tugas buat dia tadi kan. Dia masih cari ayatnya, dia bilang kan. Dia tidak melempari untuk Pak Pendeta menjawab, tetapi dia mencari ayatnya. Jadi kita tunggu dia cari ayatnya. Tadi Pak Pendeta bernarasi bahwa percaya kepada Yesus merujuk kepada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya mau tanya sama Pak Pendeta, tunjukkan saya satu ayat di mana dengan menuhankan Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Dengan menjadikan Yesus Tuhan, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Saya minta data ya. Ingat, dengan menuhankan Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Carikan data Pak Pendeta. Silakan. Oke. Kau fokus data tadi ya, Dinda ya. Silakan. Oke, yang pertama, Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang untuk memberikan hidup kekal. Ya, kita harus terima itu. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tidak seorang pun, tidak demikian tentu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakan kepada, sebab aku pergi ke situ, ke tempat kekal itu, untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi Yesus itu untuk memberikan hidup kekal, menyediakan tempat bagi kita. Makanya cocok tadi dengan Pak Jendri. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup kekal. Ya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Makanya dikatakan dia pintu keselamatan. Dia adalah pintu. Ya. Kenapa kita harus Kalian ini ditanya percaya apa? Kalian jawab pintu lah. Yesus? Mungkin ada Kristen di bawah yang bisa bantu mereka berdua di atas. Silakan, siapa tadi netlannya mau naik? Silakan kalau Kristen naik. Yang saya tanyakan Pak Pendeta, fokus di pertanyaan saya Pak Pendeta. Pak Pendeta kan mengutip Yohanes 3:16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal ini kan harus percaya kepada Yesus, kan? Nah, di dalam Yohanes 17:3 itu kan percaya sebagai utusan Tuhan, itu sudah clear. Saya rasa Pak Pendeta sudah tahu. Tetapi kepercayaan Pak Pendeta ini kepada Yesus itu kan sebagai Tuhan. Makanya saya minta satu dalil. Dengan menuhankan Yesus maka kita memperoleh hidup yang kekal. Mana dalilnya? Bukan saya tanya pintu, tanya jendela, tanya jalan, bukan. Loading, ini loh ayat yang tertulis, dengan menuhankan Yesus maka kamu memperoleh hidup yang kekal. Itu yang saya tanyakan. Silakan. Mati kamera dia. Hilang, awas. Awas Jendriko, jangan lari kau ya. Jangan lari kau Jendriko ya. Kau jadi tawanan saya hari ini. Silakan. Sudah dapat dalil? Pak Pendeta masih cari dia punya dalil. Kau sudah dapat? Atau jadi PR biar kita ganti yang lain? Jujur itu memang pahit. Atau minta bantuan Kristen satu orang naik? Minta bantu yang lain, oke. Silakan, ada Kristen lain yang mau naik bantu, silakan. Uskup, pendeta, paus, nah ini. Mungkin Bang Netherlands nih, oke. Nah silakan Bang, dibantu open cam dulu Bang Netherlands. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Iya malam abangku. Ya, abang Islam apa Kristen Bang? Saya seorang mualaf. Oh ya sudah Bang, sebentar Bang ya. Kita bukan dulu, kita carikan hotel dulu Bang ya. Iya Bang, yang mualaf sabar dulu Bang ya, kita carikan hotel dulu. Karena ini dua-dua pendeta sudah tutup kamera, ini di Komal dia tutup kamera, nanti di offline dia tutup gereja ini. Dan nah
Habis kau. Nah, mau kemana kau? Jangan kau lari ya. Jangan kau lari. Jadi dikatakan oleh Yesus kan, dia katakan oleh Yesus, tunggu, dengar dulu. Ya, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, ini di dalam Alkitab mengatakan, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Ya, barang siapa tinggal dalam ajaran itu yang memiliki Bapa maupun Allah. Jadi dalam pengajaran Yesus itu, di dalam kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus maupun rasul-rasulnya, jikalau kita tidak tinggal di dalam ajaran dalam kebenaran itu tidak memiliki Bapa, ya, anak maupun Bapa. Yang di situ dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Nah, jadi begini, jadi kan cabut signal, pasti signal dia nih, pasti signal, pasti teman-teman. Saya sudah tahu sudah kan. Nah, sudah. Iya, Dia kasih kan, kembali ulang karena dia dengar tadi kan. Iya. Dikasih kembali. Ya. Begitu. Jadi hanya melalui Yesus saja, kepercayaan kami hanya melalui Yesus saja kita dapat diselamatkan. Begini, Ya, saudaraku, pelan-pelan ya. Oke. Pelan-pelan begini. Kamu kan tadi bilang kalian mengklaim bahwa kalian itu pengikut Kristus. Makanya saya bertanya, apa yang kalian ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Kamu mengatakan pengajaran. Saya catat loh, pengajaran. Makanya saya tanya sama kamu, apakah ada pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk menuhankan dirinya? Ada? Itu dia mengajar di baik Allah, begitu dia mengajarkan. Iya, dia mengajarkan kepada murid-murid. Iya, dia mengajarkan kepada murid-muridnya itu mengajarkan bertuhan kepada siapa? Bertuhan kepada Bapa yang di sorga. Iya. Kenapa kau tuhankan Yesus? Allah yang benar. Iya, terus kenapa kau tuhankan Yesus kalau dia mengajarkan? Hah? Satu apa? Iya, dia memperkenalkan Allah yang benar. Dia kan pembatasan diri, membatasi dirinya. Pembatasan. Ya, Mana ada pembatasan itu cuma di TikTok. Tidak ada pembatasan. Dia membatasi Tuhan diri. itu ada pembatasan. Iya. Di mana datanya? Ya, Di mana begitulah datanya dia. Yesus mengajar? Oke, begitulah sekarang dia. kamu mengatakan tadi, dengar. Sekarang Filipi tadi pasal kamu 26. mengatakan Filipi pasal 2 sabar. ayat 6 sampai 8. Oke, sabar. Sudah, baca. Nanti kita ke situ. Oke, nanti kita ke situ. Tadi kamu mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada Allah Bapa. Betul? Iya. Betul? Kutanya sama kamu, kenapa Kepada kamu Allah yang tuhankan benar. dia? Iya, betul. Iya. Terus ada tidak? Ya, memang ada tidak? dia Sabar. dialah ilahi, Ada tidak? karena dia keluar Ya, dan datang dari ilahi. Sabar. Ada tidak pengajaran Yesus untuk menuhankan kepada dirinya? Saya minta pengajarannya. Ada tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk menuhankan kepada dirinya? Ada atau tidak? Di mana dalilnya? Saya buka. Ya, secara otomatis dia sudah berkata dalam Yohanes 10 ayat 20 ayat 30. Tidak ada secara otomatis, tidak ada. Saya minta dalilnya. Di mana Dia pengajaran berkata, Yesus adalah kepada satu. murid-muridnya? Jujur, di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk menuhankan kepada dirinya? Bukan saya tanya, Yesus dan Bapa adalah satu tongkrongan, satu kos-kosan, satu geng, satu lorong. Saya tidak tanya. Yang saya tanyakan, perhatikan baik-baik. Yang saya tanyakan, di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk menuhankan kepada dirinya? Itulah dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 13. Alamak, ya Allah. Iya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dengan tepat. Kamu baca, oke, ini kutunjukkan kamu dalil ya. Aku kasih kamu dalil 2, kamu baca. Baca Lukas 4 nomor 8. Itu Coba satu begini, brother begini. Kita ke poin ini dulu.
Oh, ke Kau poin kan ini. kesana kemari. Oke, baik. Iya. Oke. Kristen selamat Oke. karena Kristen adalah pengikut Kristus dan Tuhan Yesus menjanjikan itu. Jangan kau kesana kemari dari tadi. Kan begitu. Begini, dengar baik-baik. Oke, baik. Apa yang Oke, baik, dikatakan kita oleh rubah Yesus, tema tunggu ya, di karena dalam tadi Matius kamu 16. oke, baik. Enggak Ya. apa-apa teman-teman, kita ikut dia. Kita ikut saja dia lari dari konteks daripada dia lari dari komal kan? Karena tidak ada hiburan baik. Kamu mengatakan mengikuti Yesus. Bisa baca bisa baca Kisah Para Rasul 13:23 dan saya harap kamu jujur. Kisah Para Rasul 13:23. Saya sudah ikut nih, keluar dari situ nih. Jangan-jangan di sini kamu lebih tambah macet. Silakan. Apa ini? Dituliskan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya, kenapa? Yesus juru selamat bagi Juru orang selamat mana? bagi Yesus. Juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jenriko ini orang Israel atau bukan? Orang Israel, Jenriko orang Israel atau bukan? bukan? Berarti bukan. Kenapa juru selamat Bukan. untuk kamu? Sudah tahu tertulis seperti yang dijanjikan olehnya. Tuhan akan membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jenriko orang Israel atau bukan? Bukan. Kenapa kamu jadikan dia juru selamat? Kamu tahu tidak konsekuensi ketika kamu jadikan dia juru selamat? Coba baca Wahyu 3 nomor 9 terus kamu jelaskan sama saya. Baca Wahyu 3 nomor 9 baru kamu jelaskan sama saya. Itu kitab kamu wajib menjelaskan. Arah-arahkan. Coba baca. Karena Wahyu, ketika bukan Wahyu juru berapa? selamat, ketika Yesus Wahyu berapa? Oh, iya, Wahyu Cincong, tiga. nanti saya jelaskan. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Apa Kamu maksudnya? orang Israel atau bukan? Bukan. Kenapa kamu mengaku bahwa Yesus itu juru selamat kamu? Ketika kamu mengaku bahwa Yesus juru selamat kamu, apa kata Wahyu? Iblis kau kan? Ayat-ayat yang kau tidak mengerti, ya. Nah, Kau tidak mengerti. Nah, Oke, jadi kasih mengerti sudah, saya. tidak usah terlalu Kasih panjang-panjang. mengerti Jadi saya, begini, coba. baca. Silakan, kamu Baca kasih dulu, mengerti ya. saya, silakan. Oke. Nah, jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, karena dia pergi ke domba yang sesat kepada Bani Israel, hanya ke Bani Israel saja dulu toh. Selama Datanya di mana? pelayanan 3 tahun itu, Pakai data, ya. saya buka sini. Pakai data, Iya, saya buka tunggu sini. dulu. Datanya di mana? Iya, tenang, tunggu. Saya cerita dulu. Oh, Cerita iya. supaya Oh, kau cerita bisa dulu, nangkap. Oke, iya. Iya. Ya. Untuk ke Bani Israel dulu. Karena kenapa kepada Bani Israel dulu? Karena Bani Israel ini atau orang Yahudi ini itu lebih siap menerima segala firman. Karena di dalam bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah, kan begitu. Itu pada saat Yesus memberikan pengajaran itu masa dispensasi, zaman peralihan, di mana hukum yang dispensasi? perjanjian lama yang disebut hukum Taurat, iya dispensasi masa peralihan. Belajar dulu kau ya. Masa peralihan. Jadi ketika pada masa-masa itu Tuhan memberikan pengajaran bahwa hukum Taurat itu akan digenapi, sudah selesai ya, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 sudah selesai. Jadi dia memberikan hukum yang baru, yaitu hukum Kristus yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 sampai 16. Coba baca dulu. Anda baca dulu supaya ketika dia bangkit dia berjanji, dia memberitakan kepada rasul-rasulnya untuk pergi memberitakan amanat agung sebelum dia naik ke surga, kan. Setelah 50 hari kemudian baru tibalah hari Pentakosta. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 itulah jemaat mula-mula dan 3.000 orang dibaptis dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Jadi Anda baca dulu dalam Matius 28 itu amanat agung untuk keseluruhnya. Pertama kepada Bani Israel dulu, ya. Setelah kebangkitannya dia memberitakan amanat ini kepada seluruh dunia, kepada seluruh bangsa, seluruh makhluk, itu dirujuk kepada manusia, bukan kepada hewan. Coba baca dulu Matius pasal 8 ayat 19 sampai 20 atau dalam Markus
16 ayat 15 sampai 16. Baca. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, seluruh dunia. Oke, Barang baca siapa, ya. termasuk Anda. Ya, Matius. Ya, meskipun nama Anda tidak ada di dalam Alkitab, coba baca Matius dulu. 28. Iya, Matius 28 nomor berapa? Sabar, jangan terlalu kejang-kejang. Matius 28 sampai 20. 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, itu satu. Terus akhir zaman. Oke, di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16. Markus 16 baru Ayat 15 sampai 16. 15 sampai 16 saya baca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Silakan. Ya, oke. Nah, itu berbicara tentang siapa saja. Meskipun di dalam Alkitab ini tidak ada nama Anda, ya, dengan nama saya, tetapi barang siapa itu sudah mencangkup Anda dengan saya. Dan harus diketahui bahwa seluruh dunia, seluruh bangsa, segala makhluk itu merujuk kepada manusia, bukan kepada hewan. Kan begitu? Supaya saya jelaskan sama Anda ya. Nah, baik. itu. Jadi itu amanat itu untuk ke seluruh bangsa. Seluruhnya, bukan baik. kepada satu bangsa saja. Oke, baik. Oke. Coba bertentangan tidak dengan Matius 15 24 sampai 25 bahkan sampai 26. Coba kamu baca situ. Baca Matius 15, 24, 25 sampai 26. Baca pelan-pelan, hadirkan Roh Kudus, baca dengan penuh hikmat, dan kita harus kejujuran. Ya, katakannya saya baca. tidak Iya, saya baca. selebihnya dari si pendeta yang kabur tadi. Oke. Di sini dikatakan ya. Di sini dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya sudah jelaskan tadi, tapi Anda tidak connect, ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, iya, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar, dan dulu, jangan kau potong-potong ayat itu. Besar imanmu. Dia percaya, iman itu percaya ya. Iya. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki, dan ketika itu juga anaknya sembuh. Lalu apa? Baik. Oke. 26 fokus, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada siapa? Kepada anjing. Anjing ini merujuk kepada Ya, siapa? kepada anjing. Ya, kepada orang di luar Israel. Orang di luar Israel, Yesus mengatakan apa? Anjing. Anjing. Itu gambaran, perumpamaan. Iya, sahabat, Jenriko orang Israel atau di luar Israel? Anda berulang-ulang. Saya bilang saya di luar Israel. Saya tanya. Ulangi lagi. Jenriko, sabar Jenriko. Jenriko di luar Israel atau di dalam Israel? Saya bukan orang Israel. Di luar gonggong dulu. Berarti siap dipanggil anjing. itu Sabar, gambar, siap itu dipanggil sebagai anjing. perumpamaan. Tidak, Iya. itu perumpamaan. Harus paham. Iya, itu perumpamaan. Contoh ya. Saya mulai kasih contoh. metafora Nah, perumpamaan. Iya. Mulai. Iya. Coba, itu bahasa. Itu bahasa. Sekarang begini. Tunggu, sabar dulu. Tunggu. Oh iya. Kok kau ini saya dulu lah. Iya, seperti Lukas Oke, 13 ayat silakan. 32. Coba baca. Lukas 13 ayat Apa? 32. Iya, supaya saya 13 kasih ajar ayat itu tentang gaya bahasa. Oke. Iya, gaya bahasa. Nah, itu gaya bahasa Memang- metafora. Oke. Memang Ya, biji. tunggu, baca. Kok jadi biji? Bahas biji kita ini. Lukas 13 ayat 32. Lukas. Oh, Mungkin saya baca Matius. Kenapa diarahkan ke telinga- biji? Iya. Ya. Lukas 13 ayat 32. Habis itu kau Jawab Yesus berobat, kepada ya? mereka. Ya, habis itu kau berobat. Iya. Habis itu kau berobat karena kau ini Iya. sudah stadium 4 ini. Kelihatan kau ini sudah Iya. stadium 4. Iya, sabar dulu. Baca. Jawab Baca, Yesus baca. kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Ah, Terus?
Oke, itu begini. Jadi ini Gimana? seperti yang Anda katakan kepada anjing. Anjing itu diperumpamakan bahwa di luar bangsa Israel itu kan ini yang dikatakan perempuan ini mereka ini bukan orang Israel, sudah kawin campur. Kalau kawin campur itu dianggap terbuang. Jadi itulah gaya bahasa. Jadi dikatakan juga seperti Lukas 13:32. Itu dikatakan Yesus pergilah kepada serigala. Itu ditujukan kepada Herodes. Apakah Herodes serigala? Tidak. Herodes manusia. Mengapa ditujukan pergilah kepada serigala? Karena itu dikatakan bahwa yang bersifat yang lebih menggambarkan. Artinya bahwa Herodes itu buas, galak, paham, jahat. paham. Paham ya? Begitu juga Berarti gaya-gaya tapi bahasa banyak, yaitu personifikasi. berarti konsekuensi yang kamu terima itu berarti kamu siap diperumpamakan seperti anjing. Sebagaimana perempuan tadi. Ya, itu digambarkan itu. Waktu itu Yesus itu belum memberikan amanat agung. Ketika dia memberikan amanat agung, ketika dia memberikan amanat agung ketika dia bangkit. Dia menunjukkan kuasanya bahwa dia telah bangkit, ya. Dia tidak menetap. Di mana? Kamu di mana? Itu kan untuk setelah kebangkitannya itu 50 hari kemudian dia kan dia terangkat ke surga. Dia di 50 hari apa 40 hari? 50 hari apa 40 hari? 50 hari kemudian itu pemberitaan 50 hari itu. Atau 40 hari? Injil di kisah Rasul pasal 2 baca itu. 50 hari kemudian pemberitaan Injil itu disampaikan lewat Simon Petrus berkhotbah, ya. Itu nanti di situ ada segala bangsa, ada orang Mesopotamia, orang Arab, ya, Arab Kristen mula-mula, bukan Arab yang kalian ini 7 abad kemudian, ya. Itu segala bangsa ada di situ. Karena pada hari Pentakosta itulah hari raya orang Yahudi. Dari segala penjuru bangsa harus datang ke situ pada hari Pentakosta di Yerusalem. Dan pada saat itu Roh Kudus membimbing mereka untuk mengingatkan kembali tentang pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Karena Yesus telah berjanji sebelum dia terangkat ke surga, dia akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penghibur yang untuk menyampaikan, menginsafkan, ya, dan menyampaikan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus selama dia di bumi. Dan itu pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 itu ayat 41 sampai 47, di situ 3.000 orang jiwa diselamatkan, termasuk orang Arab Kristen. Ya, baru muncul kemudian. Kamu ini sabar, kamu ini bicara apa kamu ini? Kamu berbicara apa kamu ini? Saya bingung kamu. Begini saja. Kamu kan mengatakan bahwa Anda kan berbicara begini. Tunggu. Sabar. Anda kan berbicara. Saya bukan orang Israel. Iya, saya bukan orang Israel. Kan Anda bilang. Iya, yang saya tidak tanyakan itu. Ini yang saya tanyakan, kamu perhatikan. Sabar, tahan, jangan dulu ngerocos. Kalau mau, jangan dulu ngerocos. Tadi kan kamu memberikan saya di Matius 28 nomor 19 sampai 20, yaitu amanat agung. Pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ayat itu ada setelah selesai terjadi peristiwa penyaliban, kan? Betul? Nah, sebelum terjadi penyaliban, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 10 nomor 5, coba kamu baca. Sebelum terjadi penyaliban itu. Kenapa bisa narasinya berbeda? Sebelum terjadi penyaliban dan setelah terjadi penyaliban. Coba kamu baca. Coba. Matius berapa? Matius 10 nomor 5. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Ya, kenapa itu? Bahasa jangan menyimpang dari bangsa lain itu apa itu? Metafora, flora fauna, atau perumpamaan, kiasan, atau apalah itu bahasanya? Coba aku tanya sama kamu itu. Apakah jangan menyimpang dari bangsa lain? Apakah itu metafora atau flora fauna atau perumpamaan atau antigores itu bahasa itu? Coba jelaskan saya. Iya. Coba. Iya. Ini sebenarnya sederhana saja. Ini diutus untuk
kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, terlebih dahulu kepada bangsa Israel dulu, baru kepada orang-orang di luar Israel. Begitu. Siapa yang mengajarkan Yesus mengajarkan di luar bangsa Israel? Coba aku tanya sama kamu. Hati-hati kamu kena di situ. Saya kasih kena kamu di situ bisa mencer, kamu ndak bisa cebok. Siapa yang mengajarkan Yesus? Okay. Sabar. Siapa yang mengajarkan Yesus? Baca. Ya, coba baca. Ya, baca. Coba. Kisah Rasul pasal. Coba. Kisah Rasul pasal. Iya, baca. Kisah Rasul pasal 9. Tunggu ya. Ya, saya baca ya. Kisah Rasul pasal 9. Mana? Ayat 11 kalau tidak salah ya. Ayat 26 itu mungkin. Tunggu ya, 11 atau ayat 15. Kisah Rasul pasal 9 ayat 15. Coba baca dulu situ. Ya, baca. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bagaimana? Perkataan siapa itu? Jujur. Bagaimana? Nanti ku kasih kenal kamu dengan perkataan Yesus sendiri. Perkataan siapa itu? Jujur. Jujur sama saya butuh kejujuran. Kisah para rasul itu perkataan siapa? Jujur. Jujur. Tuhan ini di dalam tanda merah ini. Oke, bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti apa? Coba ulang. Firman Tuhan. Firman Tuhan, marilah pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dan ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang sampai ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Ini dikatakan kepada Ananias ya, untuk menyampaikan kepada kepada Rasul Paulus, dia menjadi murid kan, pengikut Kristus. Itu perintah, itu perintah Yesus. Itu perintah Yesus yang suruh pergi kepada Saulus. Adalah alat. Itu perintah, dengar, itu perintah Yesus yang setelah keluar dari kubur ini datang kepada Ananias, suruh pergi kepada Saulus karena matanya buta, agar dibaptis orang itu. Maka dibaptis supaya katanya orang itu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Benar atau tidak? Iya, kepada bangsa-bangsa lain. Nah itu, jelas. makanya ayat itu bertentangan dengan Matius 23 nomor 15. Coba kamu baca. Kok bertentangan? Itu untuk kepada Ya silakan baca. bangsa Bertentangan Israel dengan dulu. perkataan Yesus sendiri. Coba baca. Coba baca. Coba baca. Berani baca tidak? Berani baca tidak? Oh, silakan baca. Yang penting kamu jujur ya. Berani. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus Matius 23 nomor 15 kepada mereka. Oh, Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia seorang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Maksudnya apa ini? Jujur sama saya. Siapa yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan untuk memberitakan Injil yang katanya dari Yesus? Siapa? Yang sudah dinubuatkan dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Siapa orang ini? Jujur sama saya. Kalau tidak, nanti saya kasih ayatnya. Jujur. Tahu tidak? Kan mulai cabut signal. Mulai cabut signal. Inilah. Mulai cabut signal. Ini. Iya, apa ini? Siapa? Sembarang mengklaim bahwa itu Paulus. Tidaklah begitu. Iya, terus siapa? Siapa yang menyeberangi lautan? Dengar. Yang orang-orang siapa yang menyeberangi? Sudah. Emangnya cuma Paulus menyeberangi lautan? Emangnya cuma Paulus begitu maksudnya? Sudah? Iya. Oke. Saya pertama begini, saya tanya, siapa yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan yang dinubuatkan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 ini? Siapa yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan
untuk menobatkan orang menjadi 2 kali lipat daripada orang neraka. Bro, Siapa? iya. Bro, ini Yesus mengencam orang-orang munafik. Orang Iya. munafik Yesus kencam di sini bukan kepada Rasul Paulus ditunjukkan. Sini celakalah Iya, ini hai kan- kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lipat lebih Iya, jahat daripadamu oke, sendiri. Artinya sabar. begini, bahwa mereka munafik, mereka mengajarkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu maksudnya dia kencam. Ciri-ciri, sabar. Ini cuma Rasul Paulus Ya, kedaratan. dengar. Ini bukan Ciri-ciri. keberatan, ini kencaman Yesus Dengar kepada orang-orang dulu. yang menipu orang-orang yang ngerocok benar. dia. Boleh? Sudah bisa saya ngomong? Sudah bisa? Sudah bisa saya ngomong? Biasa kalau orang ngerocos itu kelihatan paniknya. Jangan ewekmu keluar. Oke, sudah? Ngomong saja, tapi ewekmu Oke. tulis di lap. Saya tanya sama kamu, siapa orang Farisi yang munafik yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan? Siapa orang ini? Saya tanya, siapa orang ini? Kalau kau tanya sama saya siapa orang ini, saya tidak tahu. Kalau saya tunjukkan orangnya pakai data, kamu percaya tidak? Ya, yang berkaitan dengan ini. Ya, bisa. Coba kamu baca ulang pelan-pelan itu Munafik, ciri-ciri orang itu. Iya, iya. Munafik ya, sabar. munafik ya. Saya Iya, garis bawahi. sabar. Oke, coba. Iya. Coba. Perhatikan. Saya baca Cepat pelan-pelan. saja, Coba tenangkan. jangan terlalu lambat-lambat. Iya. Iya, tenangkan dulu, tenangkan pikiran Anda. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Berarti ciri-ciri orang yang menjadikan orang itu 2 kali jahat daripada neraka, dia menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Benar tidak? Betul? Baca konteksnya. Ya, Baik, sabar. Anda harus baca dari Matius 23 ayat 1 sampai seterusnya. Itu penekanannya. Tunggu, itu penekanan begini. Coba kau tangkap ya. Kau bilang munafik kan? Begini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Munafik kan? Begitu. Oke, lanjut. Oke. Ya Tunggu kau bilang munafik yang Rasul Paulus, saya tunjukkan munafiknya ya, Paulus. Ya. Kita jangan membuang waktu. Tunjukkan Paulus munafik. Oke, sabar pelan-pelan. Coba kamu baca Kisah Para Rasul 27 nomor 1 ya. Di Kisah Para Rasul 27 nomor 21 atau 29. Sabar, saya buka sini. Coba 21. Mulain dia ini kan. Mulain ini. Laeng. Mungkin apa, jatuh. Kita tunggu dia balik lagi, mungkin dia balik lagi. Dia lapor di pendeta. Dia lapor pendeta.
lapor pendeta dia itu. Torogosi live. Coba kita undang, dia terima tidak? Torogosi, Torosoki. Dia tolak tidak? Berat sudah. Memang Kristen itu cuma satu, jujur saja. Kalau jujur mereka bisa membantai kita orang-orang Islam. Cuma masalahnya mereka tidak mau jujur, itu yang parah. Mungkin dia jatuh, terpental atau apa kan? Ya, pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-11. Ya, bintang, Islam Kristen. Islam. Oke, siap. Terima kasih abangku. Ya. Pasien selanjutnya. Sorry, jaringan rusak. Saya bukan cuma jaringan yang rusak, otak pun rusak gitu. Kalau jaringan rusak. Nanti tiba-tiba di situ jaringan rusak. Pertama, otak yang rusak itu bukan jaringan yang rusak. Jaringan rusak. Ya, dan Abdul, Islam Kristen. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Insyaallah hidayah ya Allah. Sabar. Ini dia nanya lagi nih. Sabar. Perbaiki dulu jaringan itu, biar jangan rusak-rusak lagi. Jangan sampai ke depan rusak lagi. Raja Diesel, Islam Kristen. Raja Diesel. Oke, kita turunkan saja. Mau tambah bantuan hotel lain atau kamu sendiri saja ini? Tadi ya. Tidak. Coba mana yang kau bilang itu tentang dia munafik? Kau semua cocok logi lagi. Sedikit lagi saya mau turun ya. Soalnya cocok logi kan. Baca, oke. Coba terakhir baca kisah. Oke, sabar. Ya. Coba baca kisah para rasul 27 nomor 9. Ya, nomor 1 juga tidak masalah. Nomor 1 dulu. Nomor 1 sampai 9 juga boleh. Nomor 1 lah dulu lah. Kisah Rasul 27. Jelas ayat 1. Kisah Rasul 27. Ya, 27 ayat 1. Nomor 1. Ya, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan. Setelah diputuskan kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada orang perwira yang bernama Julius dan pasukan kaisar. Ini saya meminta, dia munafik. Sabar. Itu yang saya minta. Sabar. Orang berlayar kalau mau menyeberangi laut, itu mereka berlayar. Iya, yang saya tanyakan sama kamu, ciri-ciri orang yang munafik, yang menjadikan orang itu 2 kali jahat, lebih jahat daripada neraka itu, dia yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Saya tanya, siapa orang yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan? Siapa orang itu? Siapa? Yes, itu kan iya. Kamu baca. Coba kamu baca. Gimana ini anak ini kan? Coba kau baca ulang. Jangan kau Rasul Paulus adalah munafik. Kan itu baca ulang Matius 23 nomor 15. Silakan, berani tidak baca ulang? Menyeberangi. Kan kau berani tidak baca ulang? Kayak lain-lain. Kau lari-lari. Berani tidak baca ulang?
Berani tidak baca ulang? Matius 23 nomor 15. Ini kurang bagus. Coba baca ulang. Macet-macet. Iya, memang macet. Jadi yang macet-macet. Memang macet. Coba kamu baca Kan saya ulang. minta sama Anda. Iya, saya minta Iya, sama baca Anda. ulang. Di mana? Coba, saya kan minta. Saya minta sama Anda di mana Paulus ini munafik. Kan itu kan saya ambil poin. Iya. Saya minta dari Anda, pengakuan dari Anda. Iya. Iya, saya tahu. Mana dia munafik? Silakan. Oke, Itu silakan ayat kamu yang baca kau ulang. bilang itu dari awal itu ditujukan kepada orang Farisi yang munafik, bukan ditujukan kepada Rasul. Lalu kau bilang, Iya. Rasul Paulus ditujukan. Atau bilang mana dia berkata bahwa dia munafik? Atau dituliskan dia munafik? Kan begitu. Coba baca ulang Kan Matius ditujukan 23 kepada nomor orang 15. munafik. Kau jadi ngerocos kau ya. Lari lagi baca lagi, sudah baca lagi terus. Baca ulang. Saya sudah baca. Baca loh. ulang. Sudah berapa kali Teman saya dia baca? tidak berani baca, teman-teman dia. Iya. Kita kasih tampilkan saya. Karena Sudah dia kau tidak berani baca. Itu kepada ahli-ahli Taurat, bukan kepada Rasul Perhatikan. Paulus. Kenapa kau cakap Perhatikan. lagi? Sabar, perhatikan saya baca. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Siapa orang yang mengarungi lautan ini? Siapa dia? Itu Siapa? dia tuliskan. Ini mengarungi Itu lautan ini dituliskan siapa? situ. Iya, siapa dia ini? Banyak orang yang mengarungi lautan, termasuk salah Mana? satu Kasih data Paulus. saya. Kasih data sama saya kalau banyak. Saya minta data. Kasih data sama saya kalau banyak. Kasih data. Cepat, saya tunggu. Kasih data sama saya, baru nanti saya kasih tunjukkan kepada kamu saya, data ditujukan Paulus kepada Paulus. munafik. Coba ditujukan kepada Paulus. Coba di mana di sini dikatakan Paulus? Kalau di situ kan tidak Oke. tertulis Paulus. Oke, diam. Yang kau bilang diam. Matius 23. Oke, Tidak tertulis oke. kenapa? kau Tunjukkan. paksa Oke, Paulus saya itu? arahkan. Oke, sabar. Tenangkan. Oke. Orang munafik itu dia mengarungi lautan dan menjelajahi Tanya daratan. sama, ku bilang sama Anda, begini kok brother, ku bilang kan di mana tertulis bahwa Rasul Paulus munafik, supaya berkaitan dengan ternyata yang munafik Paulus, karena yang ditujukan dalam ayat Matius 3 itu ditujukan merujuk kepada Rasul Paulus, karena Rasul Paulus munafik, kan begitu, paham Oke. nggak? Silakan Kan baca ku minta kisah. itu. Baca. Iya, oke, saya baca. Baca kisah para rasul 23 nomor 6. Kisah Rasul berapa? 23 ayat 26 atau? Kisah para rasul 23 ayat 6. Jaringan. Iya, 6. Oke, saya baca. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Iya. Aku didatang di mahkamah ini karena aku menghadapkan akan kebangkitan orang mati." Apa Oke. kaitannya dengan Siapa ini? yang sabar. Siapa yang mengatakan aku adalah orang Farisi? Siapa itu? Paulus? Iya, Paulus. Iya, apakah dituju kepada dia? Tidak kan? Ya, secara fisik ditujukan kepada Oke, dia sabar, yang orang munafik. tenangkan Saya kan jiwa minta Anda. sama Anda. Iya, Tidak tenangkan jiwa ditujukan Anda, kepada tenangkan dia jiwa Anda. sebagai Tenangkan orang jiwa munafik. Anda. Iya, tenangkan jiwa Anda. Saya minta. Tenangkan jiwa Anda. Sabar. Iya, bukan. Iya, tenangkan jiwa Bapak Anda. juga harus tenangkan. Tenangkan jiwa Anda. Iya, kan ku minta. Saya tekankan terus kepada Anda di mana dirujuk bahwa itu Rasul Paulus munafik. Tenangkan Kan jiwa begitu. Anda. Bisakah tidak Tahu tenangkan lari jiwa kesana, Anda? kemari ayat sana sini. Coba. Yang penting saya kejar ya boleh, itu munafik. oke. Di mana dirujuk Boleh kepada tenangkan jiwa Anda? Paulus munafik. Oke. Boleh tenangkan jiwa Anda? Oke, baik. Di dalam Matius tadi mengatakan bahwa orang Farisi, Paulus mengaku orang Farisi. Ya, kutanya sama Anda. Orang Farisi itu dia menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan atau tidak? Dia jawab. Iya, dia memberi lautan. Nah, Iya, apakah ditujukan sabar. kepada dia? Berarti Tidak, sudah kan? kena. Oke, sabar. Sudah kena Saya dua kan- ya. Paulus menyeberangi lautan. Paulus ngaku orang Farisi. Sudah dua. Sisa satu. Dia orang munafik. Betul?
tanya di mana dia dikatakan dia orang munafik. Oke, Coba nanti saya ditanya, tunjukkan dia. mana dia Oke, tertulis dia berarti orang dua munafik? ini sudah Iya. oke, dua ini sudah kamu terima kan? Paulus sudah mengaku orang Farisi, Paulus pun menyeberangi lautan. Sudah kena dua ini nih, ciri-ciri. Sisa yang satu yaitu orang munafik, betul? Emangnya ditujukan kepada Rasul Paulus itu tidak kan? Iya, nanti saya tunjukkan terakhir Paulus itu orang munafik. Iya. Oh, coba cepat. Oke, berarti dua ini kan sudah masuk nih. Paulus sudah ngaku orang Farisi, Paulus menyeberangi lautan, sudah masuk dua ini kan, sisa satu. Iya. Oke, baik. Emangnya cuma Rasul Paulus yang sama. menyeberangi lautan? Banyak yang Ya, menyeberangi kalau begitu lautan. kasihkan data sama saya di mana orang yang menyeberangi Iya, lautan selain logika saja Paulus. loh. Silakan kasih. Jadi dia menyeberangi lautan cuma dia sendiri. Iya, tidak ada capnya, tidak ada penumpang, begitu. Domo. Ini dibilang beritakan ini Iya. memang ini kalian ini bagaimana kok domo sekali kalian. Coba tunjukkan mana yang saya tujukan. Kan sudah kau bilang mana data bahwa Rasul Paulus munafik. Ditujukan munafik dia. Maksudnya dia melakukan kemunafikan. Coba tunjukkan. Begitu, janganlah kau banyak cincong-cincong lari ke sana ayat ini ayat itu yang tidak berhubungan. Dengar. Kamu mengatakan bahwa orang-orang sabar. Kamu mengatakan bahwa orang-orang itu berhubungan. Iya, sabar. Coba. Gantian dulu. Iya, dan tidak usah bicara Atau lagi. kamu mau ngomong, kamu ngomong Panjang, dulu. Jom. Kamu ngomong, saya mute. Silakan kamu ngomong. Dari tadi kan saya minta sama Anda. Iya, saya minta sama Anda. Tujukan di mana bahwa Rasul Paulus itu munafik. Itu saja. Karena kalau bilang menyeberangi lautan, banyak yang menyeberangi lautan. Memang di situ tertulis juga Rasul Paulus menyeberangi lautan dalam penginjilan dia ke Makedonia, ke Antioquia, ya, ke tempat-tempat lain, begitu. Kan yang saya minta sama Anda, di mana Rasul Paulus ini munafik, begitu loh. Bukan kau kasar bahas kemari, bahas kesana. Jangan kasih turun moderator ya, walaupun Iya, dia itu gila, satu dia minta. sudah mentok di sini. Jangan kasih turun dia, biarkan dia turun sendiri ya. Mentok Oke. apa? Emangnya kau tidak Oke. pernah menang dengan saya ya? Semua umur kan kau dan saya Oke. tidak pernah menang. Bagaimana saya Sabar. melari? Ku tampilkan, ku tampilkan data sekali lagi. Saya butuh kejujuran dari kamu. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Paulus sudah mengaku orang Farisi atau tidak tadi? Jujur. Kita butuh kejujuran. Ini rekam ini, di record ini. Ku minta. Paulus mengaku. Oke, sabar. Sudah Saya berulang-ulang tanyakan. kali kan? Kau Iya, baca ini Paulus- berapa kali loh? Paulus mengaku orang Anda Farisi ini atau sudah tidak? baca berapa Itu kali? yang saya Saya- tanyakan. kau ini ngomong-ngomong. Takut dia kan? Nah, Kan sudah mulai panas dia. Iya, adalah orang Farisi. Mulai Emang panas cuma dia, Rasul kan? Paulus orang Farisi. Emangnya cuma Rasul Paulus orang Farisi. Oke, Paulus mengaku orang Farisi atau tidak? Iya. Kenapa kau ulang-ulang? Satu. Oke. Oke, sabar. Hai kamu orang sabar. Apakah dia Hai disebut kamu orang orang-orang munafik. Ya, apa dia Sabar. mengakui dia ada orang munafik? Sabar. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Paulus menyeberangi lautan atau tidak? Iya, dalam penginjilannya. Dia Oke, menyeberangi dalam lautan. penginjilan baik. Berarti sudah dua bukti. Paulus mengaku orang Farisi, Paulus menyeberangi lautan. Betul? Sabar dulu. Masalahnya ayat yang 23 ini, Matius 23 ini tidak ada hubungannya dengan Rasul Paulus loh. Itu dia itu Kau punya Yesus dongo itu yang tidak ada orang Farisi yang hubungan. munafik. Celakalah Iya, ahli-ahli tidak ada Taurat, hubungannya. mereka Aku tanya menyeberangi sama lautan, Anda. orang-orang Aku tanya Farisi. sama Anda. Paulus Itu kan di situ orang munafik. Kan ada poinnya orang munafik. Tunjukkan kepada saya di mana Rasul Paulus munafik. panik dia teman-teman. Kan panik dia kan? Nah kan? Mulai kasih mati data. Itu yang ku minta loh dari tadi. Karena lari ke tidak, saya tidak mau mati data. Semua habis saya punya datamu. Memang semua habis saya punya data. Saya tidak kasih mati. Saya akan minta sama Anda di mana Paulus mengakui dirinya munafik. Itu kan ku minta. Karena ayat itu yang kau bilang di situ, celakalah orang munafik. Apakah kalaupun seandainya kau cocok logi oke. Iya betul. Coba tunjukkan di mana Rasul Paulus munafik. Begitu loh. Jangan cincong-cincong ke sana kemari.
Karena ayat itu dengan Rasul Paulus tidak berhubungan. Meskipun lewat menyeberangi lautan. Emangnya Rasul Paulus lewat menyeberangi lautan? Emangnya cuma Rasul Paulus disebut orang Farisi? Banyak orang Farisi. Ya, yang ada bertobat dan tidak bertobat. Coba saya tanya sama Anda, saya mau minta dari Anda. Oke, baik. Tunjukkan Karena ini kepada saya datamu gimana terakhir. Rasul Paulus munafik begitu. Oke. Ya, jangan banyak cincong. Tanya sama kamu. Sabar. Jangan banyak cincong. Ciri-ciri orang sabar, ciri-ciri Jangan orang kesana munafik kemari. itu. Iya, dengar. Ciri-ciri orang munafik Iya. itu ketika Cari muka, dia cari datang muka, ke cari satu muka. Iya, dengar. tidak Iya, melakukan. sabar. Sudah begini, jangan usah terlalu banyak cincong. Sabar Orang dulu, yang sabar tidak dulu. melakukan apa yang dia Bagaimana dia ini katakan. kok dia remnya belum ya? Jangan Kali dia panjang. kan. Kau panjang Iya, panjang. diam dulu. Boleh gantian saya berbicara? Tidak. Boleh ganti saya Saya harus berbicara? to the point. Oh, tidak boleh, Saya maksud saya to the point. Boleh? Jangan banyak cincong-cincong. Oke. Harus to the point. Ciri To the point. Jangan banyak cincong-cincong. Di sini Iya, tidak ada bisa kata saya cincong-cincong. berbicara? Iya, to the point ya. Iya, to the point. Jangan banyak cincong. Daripada kalau cincongnya banyak. Oke, Saya sabar. minta dari Anda, dari tadi saya minta Iya. sama Anda. Iya. Tunjukkan di mana Rasul Paulus munafik itu supaya akan Sudah. berhubungan dengan ini. Meskipun tidak Oke, cocok, sudah. tapi saya akan cocok-cocokan. Yang penting berhubungan dengan itu. Oke. Oke, Cepat. sudah. Jangan banyak Boleh cincong. gantikan? Oke. Apakah ciri-ciri orang munafik ketika dia di sana dia mengaku orang sana, dia ke sini dia mengaku orang sini, berarti munafik ya? Oke, kita buka. Coba kamu baca di situ 1 Korintus 9 nomor 20, tolong dibaca. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21 juga boleh. Satu Korintus 9 nomor Oke, saya 20 baca. sampai 21. Saya mau baca. Dibaca. Iya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, karena dia sekarang di dalam hukum Kristus ya, bukan hukum Taurat. Ya, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa maksudnya? Iya, memang. Ya, silakan dibaca. 21. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku hidup di luar kasih hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Iya, dia hidup di bawah hukum Kristus. Dulunya dia hidup di dalam hukum Taurat, mengikuti jangan hukum panik, Taurat, panik. ya perintah. Jangan Iya, panik. sekarang dia dipanggil ngerocos. dia dipanggil dalam Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 11 ayat 15 Sudah. dipanggil untuk menjadi rasul, ya, Kan. meninggalkan hukum Taurat karena hukum Taurat sudah selesai. Sudah. Berat. Sudah. Sudah. Bukan kalau begini, Iya. kelihatan orang panik itu dia selalu ngerocos, tidak kasih orang kesempatan berbicara. Bolehkah saya berbicara? Ya, Oke, kau boleh. sudah tadi berbicara. Kamu Ya, baca, saya jelaskan oke. ini. Jangan kau patah-patahkan ini ayat ini. Oke, sabar. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Ya. Nah, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum. Iya, Taurat karena dia sudah dalam hukum Kristus. Sudah berada di Sabar, hukum saya tidak Kristus. tanya. Sabar. Iya. Ketika Iya. orang tidak hidup di dalam hukum Taurat tetapi mengaku hidup di dalam hukum Taurat, itu namanya orang apa? Jujur. Bagaimana? Coba ulang. Ketika orang tidak hidup dalam hukum Taurat tetapi dia mengaku dia hidup dalam hukum Taurat, itu berarti orang apa? Itu dikatakan seperti. Seperti. Jadi dia begini ya, demikianlah bagi orang Yahudi menjadi Susah, seperti. saudaraku, kawanku yang baik hati, kamu orang baik. Seperti. Jujurlah sedikit, biar menerima hidayah. Jujurlah sedikit. Begini ya, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Orang bagi Yahudi. supaya aku memenangkan orang Yahudi seperti. Tahu seperti? Tahu bahasa seperti?
Seperti Bukan masalah bahasa seperti. bagi orang yang Ini bagaimana hidup kau? di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang hidup di bawah hukum Taurat. Walaupun- paham seperti Ya. iya, seperti Sekalipun menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup. Tetapi aku dikatakan menjadi seperti sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ayat 21, bagi Ketika orang saya yang tidak bukan hidup di bawah hukum Taurat, aku Sabar. menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sabar. Sabar dulu. dengar. Iya, Bok. Sekalipun aku hidup di luar kasih hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Jangan potong-potong supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, jadi begitu. Ketika saya Dulunya ke dia Manado, dia menganut sabar. agama Yahudi. Iya, sabar. Ketika Kau saya ke analogi- Manado, saya analogi ke sana kemari. sabar dulu, jangan panik. Katanya kita ngomong ganti-gantian. Kamu yang tantang, kok sekarang kamu yang ngerocos. Bagaimana kamu yang tantang tapi kamu yang panik? Ketika saya ke Manado, saya mengaku saya orang Manado. Ketika saya ke Gorontalo, saya mengaku saya orang Gorontalo. Ketika saya ke Jakarta, saya mengaku saya orang Jakarta. Ketika saya ke Bandung, saya mengaku saya orang Bandung. Itu namanya saya orang apa? Jadi saya kasih analogi juga ya. Nah, jadi kalau saya ke Manado, orang melihat saya seperti misalnya saya contoh saya orang apa? Orang Cina lah. Ketika saya ke Manado, orang lihat saya seperti orang Manado. Kan? Bukan orang lihat, tapi ini pengakuan dia sendiri. Bukan orang yang mengaku, dia yang mengaku sendiri. Ini seperti lo. Iya, baca Seperti siapa yang lo. mengaku. Ini Siapa yang mengaku jujur. Ini tidak jujur, Seperti- teman-teman. Ini dikatakan. Inilah bagi bukti orang Kristen yang tidak jujur. menjadi seperti. Aku yang mengaku Demikianlah aku itu bagi siapa? orang Yahudi. Bagi orang Yahudi. banyak makan Demikianlah babi bagi begini. orang Yahudi. Demikianlah bagi orang Yahudi. Ya, Aku yang mengaku siapa? Aku menjadi seperti. Iya. Demikian demikianlah bagi Yang orang mengaku Yahudi. siapa? Mereka yang melihat. mengaku itu siapa? Yang mengaku siapa? Yang mengaku dia. Siapa Yang mengaku? mengaku itu siapa? Coba baca baik-baik. Siapa yang Ini mengaku? Coba baca ditulis, pelan-pelan. Coba kau baca dulu. Demikianlah bagi orang Yahudi. Demikianlah bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi. Ya, bagi orang Yahudi. Teman-teman, Aku perhatikan record ya, menjadi teman-temannya. seperti orang Record. Yahudi. Record nanti apa ya? Nanti tunjukkan sama dia, kita tampilkan ya. Kalau dia ini memang Kristen Tidak ada. munafik ini. Oke, demikian bagi orang Yahudi. Dengar. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Aku ini apa? Siapa? Iya, aku menjadi seperti orang Yahudi. Demikian bagi orang Yahudi. Oke, sabar. Aku Aku menjadi ini seperti siapa? orang Yahudi. Aku ini siapa? Kok kau tanya lagi? Iyalah dia yang berkata. Demikianlah Iya, bagi siapa? orang Siapa Yahudi. namanya siapa? Bagi orang Yahudi aku. Iya, namanya siapa? Yang berbicara itu kan Rasul Paulus. Oke, Kok kau sering demikian kayak bagi orang Yahudi, Paulus menjadi orang Yahudi. Ya, nah, seperti Paulus menjadi seperti orang Yahudi supaya Paulus memenangkan orang Yahudi. Ya, bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Paulus menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun Paulus sendiri tidak hidup dalam hukum Taurat. Ini ciri-ciri munafik atau tidak? Coba kamu jujur. Kalau tidak dia sudah jujur, tidak hidup dalam hukum kalau Taurat, tidak loh. jujur, dia sudah dimenangkan Iya, oleh Kristus. sabar. Dia sudah dimenangkan Sabar. oleh Kristus dalam penglihatannya ya, dalam perjalanan. jangan turunkan moderator ya, Yesus biar dia menampakkan turun diri dalam sendiri bentuk cahaya. supaya dia malu dengan tidak kejujuran dia sendiri ya. Dia sudah tahu. saya Makanya tidak mau- Al-Quran saya itu mengatakan tidak mereka turun. ini adalah kafir. Cuma- Kafir itu menutupi kebenaran. Jangan turunkan ya, biarkan dia. Benar. Kita butuh. Sedikit sedikit silakan. lagi saya punya data semua mati. Nggak Tapi ada data sedikit, semua nggak boleh mati. kau turun, nggak boleh kau turun. Saya tunggu sampai kamu Tapi data jujur. mau mati. Maksudnya Nggak boleh, nggak boleh, turun nggak boleh. sampai data mati ya sudah ya. Oke. Data mati. Ketika- mati jam Oke, ini, sabar. jam 1 Oke, lewat. sabar. Iya. Oh, berarti kamu punya data mati, kamu sudah tahu ya. Sabar, perhatikan baik-baik. Iya. Karena sudah Boleh kode. kasihkan saya waktu, kasihkan saya waktu 5 detik saja. Iya. Masalahnya kok begini ya. Kau 5 tidak detik saja, bisa boleh? menjawab 5 detik yang apa saja. saya bilang. Iya, tetapi kau jangan lari Ya, dari 5 detik konteks boleh? loh. Tidak lari. 5 Kenapa kau detik lari saja dari boleh. tempat lain? Jangan Iya, dulu kita jangan lari selesaikan dari ini. konteks. Oke, 5 detik Heeh. boleh ya? 5 detik, oke.
ketika saya ke Manado, saya mengaku saya orang Manado, saya mengaku sendiri kita orang Manado. Ketika saya ke Gorontalo, saya mengaku saya orang Gorontalo. Ketika saya ke Jakarta, saya mengaku saya orang Jakarta. Itu namanya apa? Itu urusanmu. Ini ayatnya berbicara begini. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku demikian bagi orang Yahudi. Tahu bagi kamu. Begini Josas bilang ya. Demikianlah bagi Keselodi. Ya, demikianlah bagi Lodi. Aku seperti demikianlah bagi Lodi. Aku seperti gaya bahasa kok kau tidak tahu bahasa ini? Ini demikianlah bagi mereka, bagi Anda. Kau dari tadi sudah kubaca, ulang-ulang. Itulah ku bilang kalau dengan Ya, coba kamu jelaskan. Saya mau dengar penjelasan kamu. Saya mau dengar penjelasan kamu. Orang Yahudi. Saya kasih rubah ya. Demikianlah bagi Roding. Gendrio ini ya menjadi seperti orang Yahudi. Ya, begitu supaya aku ini memenangkan Loading, ya begitu. Tahu gak bahasa begitu? Ya? Mengerti? Karena kalau pakai bahasa ini kau tidak paham, tidak mengerti bahasa ini. Jadi saya kasih sederhana. Bro, coba kamu baca baik-baik, jangan kamu pelintir. Masa firman Tuhan kamu pelintir begitu? Iya, begini. Kan analoginya seperti kau bilang kan? Iya, kamu baca analogi sudah jelasin. Ini kan sabar, kamu baca kan sudah jelas. Demikianlah bagi orang dengar. Demikianlah. Demikian bagi orang Yahudi. Demikian bagi orang Yahudi ya. Demikian bagi orang Manado. Aku menjadi seperti orang Manado. Aku menjadi seperti orang Manado. Itu baca. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Demikian orang Manado, aku menjadi seperti orang Manado. Berarti yang mengaku aku menjadi seperti orang Manado itu siapa? Saya sendiri apa dari kamu? Jujur. Dari mereka, demikian dari mereka. Demikianlah bagi orang Yahudi. Ini kan demikianlah bagi mereka. Aku menjadi demikian bagi orang Yahudi. Aku menjadi. Iya, demikian bagi orang Yahudi. Aku menjadi. Aku itu kan dia mengakui sendiri atau bukan? Iya, karena dalam pikiran mereka dari kata dalam pikiran ini aku. Demikian bagi mereka. Seandainya di sini, bagi orang Yahudi, bagi mereka aku seperti orang Yahudi. Kamu perhatikan sini, masa kamu ini coba kamu baca. Demikian bagi orang Yahudi. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Berarti Paulus ini menjadi seperti orang Yahudi kan? Benar tidak? Iya, seperti. Oke, seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang di bawah hukum Taurat. Ketika ada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Paulus ini menjadi seperti orang yang di bawah hukum Taurat, walaupun dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berarti namanya apa itu? Jujur coba. Namanya apa? Itu kan coba kamu jujur. Mereka mengaku seperti. Iya. Ya, berarti seperti itu sudah menjelaskan. Apa itu namanya? Iya, saya tanya, apa itu namanya? Ini dijelaskan seperti itu jawabannya. Iya, berarti apa namanya itu? Kalau orang menyamar-nyamar seperti bunglon begitu, apa namanya? Jujurlah. Coba jujurlah. Itu kan dalam pandangan mereka. Demikian bagi orang Yahudi. Demikian bagi mereka. Aku itu pengakuan siapa? Aku itu pengakuan siapa? Bagi mereka, demikian bagi orang Yahudi. Aku itu pengakuan siapa? 20. Demikianlah bagi orang teman-teman Yahudi. kita. Mereka menurut mereka, aku ini. Kita lihat kebetulannya ini kan? Paulus ini. Kebetulannya kan? Kita lihat kebetulannya dia di sini. Baru kali ini dia botol di tempat saya. Biarkan. Saya yakin orang Kristen di bawah itu pasti paham ya. Orang-orang Kristen di bawah itu pasti paham. Cuma dia tidak mau jujur. Sudah record kan? Nanti buat fitilah. Dia sudah tahu, cuma dia tidak mau jujur. Jadi mereka ini bukan orang Yahudi. Jadi mereka ini bukan orang Yahudi. Lalu kau potong-potong, kau buat fiti, kalau potong-potong. Kan demikianlah bagi orang Yahudi ini. Kalau kamu ke Ternate, Yahudi, kalau kamu oke sabar. Kan ini mereka. Kalau kamu sabar.
Kalau kamu ke Ternate terus kamu menjadi seperti orang Ternate. Ketika kamu ke Jakarta kamu menjadi seperti orang Jakarta, Dinda. Berarti itu namanya kamu apa? Jujur. Jujur. Ketika kamu ke Ternate kamu menyamar sebagai orang Ternate. Ketika kamu ke Jakarta, kamu menjadi seperti orang Jakarta. Ketika kamu ke Bandung, kamu menjadi seperti orang Bandung. Itu namanya apa? Jujur. Atau kita buka KBBI lagi? Kita buka KBBI lagi? Hah? Saya tanyakan, dengar. Coba jangan apa sedikit lagi semua mati ini saya punya light. Jadi begini, saya kasih sederhana. Demikianlah bagi orang Yahudi, anggaplah itu Yahudi jangan, karena kau kan otakmu Yahudi terus toh. Demikianlah bagi mereka, aku ini menjadi seperti orang Yahudi. Jadi kalau saya alternatif, demikianlah bagi contoh loading, aku ini seperti orang Ternate, ya. Tidak apa-apa dalam pemikiran. Di mana bagi saya di situ? Coba kamu baca baik-baik. Demikianlah bagi orang Yahudi. Dia pelintir firman Tuhan, teman-teman. Bayangkan dia pelintir firman Tuhan. Aduh. Analogi. Ya kau ini kau pelintir firman Tuhan, saudara. Demikianlah. Tidak boleh begitu. Kau ini bukan. Saya sudah jawab. Jangan sampai ketidakjujurannya. Tunggu. Jangan sampai sabar. Ini kan saya kasih sederhana analogi. Kan kau bilang analoginya begini, demikianlah bagi orang Yahudi. Jadi karena kau sensitif dengan Yahudi, jadi saya kasih gambar lain. Demikianlah bagi orang lain, atau demikianlah bagi loading. Aku menjadi seperti orang Ternate. Padahal kita bukan orang Ternate, tapi pengakuan darimu. Aku seperti orang Ternate. Siapa yang mengaku di situ? Coba kamu baca. Siapa yang mengaku di situ? Inilah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Coba baca pelan-pelan, kasih tunjuk di netizen. Kasih balik kameramu, kasih tunjuk di netizen. Kasih balik kameramu. Coba kasih balik. Oke, baik. Baik ya. Coba kita tampilkan teman-temannya. Oke, kita tampilkan. Coba kamu jelaskan ini. Coba kamu jelaskan. Kan? Iya. Coba. Demikianlah bagi orang Yahudi. Bagi ini siapa? Bagi siapa? Bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, paham? Aku itu Paulus menjadi seperti orang Yahudi. Oke. Terus ngerti enggak bahasa itu? Terus baca. Katanya jangan potong-potong. Memenangkan orang-orang Yahudi. Iya, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Oke. Itu saja terus. Sabar, baca terus, jangan baca terus. Kenapa malu? Sudah 5 kali. Tidak boleh. Sudah 5 kali loh. Baca terus. Iya, baca terus. Kamu yang baca sendiri. Kamu yang baca sendiri. Saya tidak mau. Kamu yang baca sendiri. Kau baca saja. Saya sudah capek. Sudah 4 kali. Sudah 5 kali. Oke. Yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ketika orang yang hidup di bawah hukum Taurat, tetapi aku menyamar sebagai hidup di bawah hukum Taurat, berarti namanya apa? Kan mereka mengklaim bahwa dia kan ini kata Paulus, aku ini siapa? Iya, aku sekali. Aku hidup di hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang hidup di hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup. Ya, dia tidak hidup di hukum Taurat. Dia hidup hukum Kristus, loh bos. Oke. Kan dia hidup di hukum Kristus. Begini. Sudah selesai kau kalau sudah kalah kan ini. Sabar, jangan dulu lari kau. Lah, kita kan start dari tema ini. Jangan kamu lari ke tema ini. Kamu sudah bentuk, jangan kamu lari ke tema ini. Dengar baik. Kristen selamat. Tidak. Perhatikan baik. Sabar, tidak. Kau ini. Malu dia teman-teman. Mulai malu dia. Perhatikan malu dia. Sudah selesai. Malu dia. Kau kan telah mutlak. Malu dia teman-teman. Kau sudah kalah. Lihatlah teman-teman Kristen, perhatikan baik-baik ini orang yang naik ke Komal yang mengaku Kristen, seperti ini diskusinya. Perhatikan ya. Dia tantang saya, ini saya terima, jangan pernah kasih turun. Biarkan dia turun sendiri.
Oke, kita lanjut. Jangan nggak cincong. Fokus. Saya sudah menangkan ini. Bisa saya bicara atau tidak? Bisa Kau saya akui bicara? Kristen selamat? Harus selesaikan Kau dulu. akui. Boleh saya bicara? Iya, Kristen selamat kan? Kau klaim Kristen tidak selamat, Boleh tapi saya saya klaim bicara? Kristen selamat dengan data-data. Iya, tapi Boleh kan saya sesuai bicara data tidak? ini toh. Nggak ada data, nggak ada. Bilang, Boleh saya berbicara? Kisah pasal 4 ayat 12. Boleh saya berbicara? Sabar, boleh saya berbicara? Kisah Yohanes 14 ayat 6. Berat ini. Jangan kau bilang, jadi justru itu jangan kau bilang tidak pakai data. Saya pakai data loh. Malu dia. Boleh saya Jangan kau berbicara bilang ini? Saya pakai tidak pakai data. Kan belum selesai. Iya, masalahnya kau klaim-klaim yang tidak benar. Saya kan Boleh pakai data. tidak? Boleh tidak? Iya, masa pakai data toh? Mari bilang, saya pakai Silakan data. kamu berbicara dulu. Kamu berbicara dulu, silakan. Biar terapi Iya, maksud kita kan, saya- karena maksud ini saya jangan 9, kau bilang kau hampir pakai data. 10 kali. Hampir 10 kali nonton, masa kamu diskusinya begini, malu loh. Kamu diskusi begini, malu kamu. Saya kan bilang sesuai Sabar. dengan tema. Oke, Kristen itu saya selamat. butuh Datanya kejujuran ada. kamu. Kamu Kisah tidak Rasul merasa malu. Pasal 2 Ya, 4 ayat 12. sabar, kamu tidak merasa malu. Kamu tidak merasa, oke, dia tidak merasa malu teman-teman. Ya, Tidak namanya malu. juga Oten kan. Baik, baik. Bisa teruskan ini? Bisa teruskan? Iya, tapi kau harus selesaikan dulu. Ini sudah selesai toh ini. Baru yang tentang munafik Apa yang selesai toh. ini kan kita diskusi start dari sini kan sampai ke sini. Belum selesai ini. Kan kita start dari sini sampai ke sini, kan tadi kan sudah mentok. Kamu bilang kita kembali ke tema. Makanya kita mulai dari sini sampai ke Iya. sini. Ini kenapa kamu mau tinggalkan? Masa kamu juga jadi orang munafik? Oke, ya. Sekarang di sini kamu baca baik-baik. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berarti ini Iya. maksudnya apa? Dia di bawah hukum Kristus karena dia sudah tinggalkan hukum Taurat. Dia kan sudah berpindah Iya, dalam hukum Kristus. tetapi dia seperti orang di bawah hidup hukum Taurat, benar tidak? Iya, dalam pandangan mereka kan Iya, demikian berarti- bagi orang Yahudi, dalam Ya, pandangan orang berarti Yahudi. namanya apa itu? Kok kau tidak- Kalau orang tidak hidup, sabar. Kalau orang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi berperilaku seperti orang hidup di bawah hukum Taurat, berarti namanya apa? Itu yang saya tanya. Silakan dijawab. Itu dalam pandangan mereka, brother. Kau ini tidak nangkap, saya bilang. Mana Coba saya Pak baca ini semua pengakuan supaya kau nangkap, ya. Paulus? Coba kamu jelaskan. Iya, sekalipun Jangan turunkan, biarkan tidak saya hidup siksa, dalam saya hukum kasih malu dia dulu, Taurat. teman. Iya. Kenapa saya malu? Kau yang sudah malu tidak pernah menang sama saya, mau saya malu. Kau ini tidak pernah Jadi menang bagaimana? sama saya sampai sekarang pun kau tidak pernah menang. Jangan kemenang atau kalah dulu. Iya. Kita fokus ke sini. Ini belum selesai. Iya. Ini kita selesaikan harus dulu. menunjukkan bahwa yang menang siapa, begitu. Karena kalian ini Bagaimana pasti ini? sudah stadium Coba. 4. Kau kan pasti sudah stadium 4. dengar. Ketika orang ini saya baca ulang seperti saya baca baik-baik ya. Saya baca baik-baik ya. Saya Saya baca sudah ditegur pelan-pelan orang tua teman-teman. ini ya. Cepat-cepat, jangan Mulai jangan tadi terlalu bilang data mau habis, cincang-cincang. sekarang orang tua tegur. Lama-lama malaikat mau tegur Iya, pula tapi dia ini. ditegur. Oke. Sabar teman. Beginilah Kristen. Saya Sengaja bilang saya mau Loding, siksa dia kan. aku bilang sama Sabar, saya Anda ya. baca. Jangan, seberapa kali kau baca-baca lagi ini, kok tidak habis-habisnya baca ulang ini? Itulah kau mentok di situ terus. Itu kebanyakan Oke. otakmu jangan bentuk Boleh ganti ayat? tidak amnesia. Boleh ganti ayat? Karena kau kebanyakan Boleh ganti ayat? bertanya. Oke, boleh ganti Dan ayat? bertanya yang berulang-ulang. Oke, boleh ganti ayat? Boleh. Boleh? Boleh. Baca Filipi 1:18 kalau begitu. Boleh. Baca Filipi 1:18. Baca Filipi 1:18. Lihat, ini kodok ini lari ke sana kemari. Oke, saya baca ya. Jangan Kan lari saya kodok- tanya saya bisa kodok ganti lari ke ayat sana atau kemari, ya. tidak? Lah, Iya. ditanya bisa ganti ayat atau maksudku, tidak? Habis ayat itu, iya. Maksudku begini, jangan lagi kau lari ke sana kemari lagi ya. Maksudnya selesaikan itu ayat itu. Saya ya. tanya, Jangan lari bisa ke sana tidak kemari. ganti Saya ayat tidak lain? biarkan. Biar jangan, karena di sini kamu tidak Bisa. jujur, bisa tidak ganti ayat lain? Oke, silakan. Filipi 1:18. Baca. Habis itu kau lari lagi ke tempat lainnya. Filipi 1 ayat 18. Coba ya, kita dengar dia Apa baca, baru dia, coba kamu baca, baru kamu terangkan kepada kami. Coba saya mau dengar. Coba, ini 10K Ya. yang mau mendengar ini. Coba kamu jelaskan. Filipi 1:18.
Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi bagaimana? Ini kesaksian Paulus dalam penjara. Ya, jadi saya baca dulu ya supaya kita juga mendapat garis. Berarti langsung di penjara. Iya, kesaksiannya Paulus dalam penjara. Itu perikop. Oke, baca. Ya. Baca. Oke, baca. Ya. Filipi Ya. 1:18. Nah, pengertian baca baik-baik. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Maksudnya apa? Palsu dan jujur. Silakan. Oke, Baca saya baca satu dulu ya. robokop, satu perikop. Baca satu. Iya, supaya kita bisa tarik. Oke, saya baca. Mama belum Ya. panggil, coba bilang mama. Bilang mama Mereka ini kasih memberitakan selesai Kristus satu karena perikop kasih. dulu. Tunggu. Mereka ini memberitakan diam. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ya, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Ingat ya, di sini ada yang lain karena kepentingannya sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Ya, paham ya? Harus baca itu ya. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Oke, tetapi tidak mengapa dikatakan oleh Paulus. Dengan tipu muslihat kalian tidak apa-apa. Sebab bagaimanapun juga Kristus harus diberitakan baik dengan cara maksud palsu kalian maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku tetap bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ya, itu dengan cara mereka mau cara dengan tipu muslihat, tetap dia bersukacita. Oke, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh hatiku. Karena bagiku Kristus adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, jadi di situ Bukan di situ, dengan saya maksud tanya. kalian memunafik Nomor 18. Nomor 18 saya tanya. Iya. Itu penjelasannya loh. Nomor Itu 18 penjelasannya. bunyinya bagaimana? Baik kalian Tetapi dengan tidak maksud mengapa, palsu, ya. sabar. Baik, iya. Tetapi tidak mengapa kalian ya, dengan dengar maksud dulu. palsu. Tetapi tidak mengapa, atau tidak sebab ikhlas bagaimanapun kepentingan diri Kristus sendiri. berarti boleh Kristus jelas, diberitakan dalam keadaan palsu. Terserah dengan cara kalian bagaimana, tetap dia bersukacita karena Injil. Sabar. Kan dikatakan ayat Berarti 16, boleh. mereka ini memberitakan Kristus karena kan ditujukan di 17. Terserah kalian, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Jadi yang lain itu Iya, saya tanya. Saya tanya. Yesus. Berarti boleh Kristus. Kalau kita kan boleh tidak Nabi Muhammad atau Allah diberitakan dalam keadaan palsu? Tidak boleh. Kami melarang, haram hukumnya. Tapi kalau ini boleh tidak Kristus diberitakan dalam keadaan palsu, boleh atau tidak? Menurut ayat ini. Itu kan barang mereka dalam kepentingan mereka memberitakan Kristus palsu. Ini tetapi Kristus tidak palsu. mengapa. Coba kok. Tetapi tidak mengapa sebab Tidak bagaimanapun apa-apa, terserah juga kalian. Kristus. Ya, oh. Ya, Berarti bebas. Iya. Terserah mereka melakukan. Nah, kan? Ini sampai sini. Ini terserah, ini dicabut. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Dikatakan tidak apa-apa. Tidak mengapa. Oh, tidak Sebab apa-apa, berarti bagaimanapun juga boleh. Kristus diberitakan. Iya, biar Boleh. kalian menipu. Berarti Rupa boleh. kamu kan Berarti memberitakan, boleh. tidak benar, kan? Iya, sabar. Rupa ini seperti Lah, ditanya ini apa? Bagaimana? Coba. Berarti boleh Kristus diberitakan dalam keadaan palsu. Itu yang saya tanya. Boleh atau tidak? Itu kan Bukan dalam YouTube. dalam pandangan mereka. Ya, itu kan dalam dari mereka. Ini, Terus yang ayat 16 mengatakan tetapi ini, tidak mengapa ini siapa? Yang mengatakan tetapi tidak mengapa ini siapa? ini orang yang mengatakan orang-orang, tapi ya, Rasul yang dengan Jangan kau maksud yang tipu. tidak ikhlas. Siapa yang Ini berkata adalah- tetapi tidak mengapa? Jujur. Iya, Rasul Paulus Siapa yang orangnya? berkata, tetapi yang berkata Rasul Paulus. yang Kenapa kau dengan bilang maksud orang-orang? Mau kabur lagi? Mau tapi menipu? yang Mau maksud menipu yang lagi? ikhlas, ya.
ayat 17 loh. Coba baca, tetapi yang lain karena Iya. kepentingan sendiri, yang lain itu orang lain loh. Dengan Iya, dengan maka kepentingan saya sendiri tidak dan dengan begini. maksud yang tidak ikhlas. Kok tidak mudeng ya dia ini ya? Yang saya tanyakan di dalam Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa ini kan perkataan Paulus. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan maksud palsu maupun jujur, tentang hal itu aku bersukacita. Berarti boleh tidak, ini saya tanya sama kamu nih, boleh tidak Kristus diberitakan dengan maksud palsu? Boleh tidak? Tidak bisa. Nah, tadi bilang terserah. Terserah kalian. Kalau kami orang ini tidak bisa dengan maksud palsu. Ini kan ditujukan kepada orang lain. Terus Rasul ini, Paulus tetapi berkata tidak kepada mengapa mereka, berkata siapa? Iya, tidak mengapa kalian berbicara itu urusan kalian. Ya, Kan begitu. ya, tetapi tidak berarti tidak ada larangan kalau kita beritakan Yesus dalam keadaan palsu. Saya tidak melarang Anda memberitakan Yesus dengan palsu. Berarti boleh. Berarti boleh. Tetapi Nah, saya kan? bersukacita. Berarti boleh. Aduh, nggak bisa diselamatkan lagi nih. Ya, karena karena Anda ingin belajar ya, Anda ingin tentang ini. Kan begitu. Berarti boleh. Berarti boleh. Berarti boleh. Saya tidak melarang Anda tapi tetap saya bersukacita. Kalau Iya, berarti boleh, Dang. saya tidak Kan melarang. saya tanya. Iya, Terserah saya tanya. Anda. Kalau kamu tidak melarang berarti boleh. Terserah Anda. Lah kok terserah? Kalau di Islam tidak bisa. Terserah Siapapun yang memberitakan Nabi Muhammad dengan Allah dalam maksud Ya. palsu tidak bisa. Sekarang di sini boleh atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Terus saya tetapi melarang, tidak tapi mengapa Anda- ini saya tidak perkataan bisa siapa? melarang Anda. Iya, Terus boleh tahu atau tidak tidak mengapa, itu yang saya itu urusan tanyakan. Anda. Coba kamu Tidak boleh, fokus, tapi kamu kalau fokus ke melakukan iya. tidak apa-apa. Coba kamu fokus kepada jawaban. Coba kamu fokus kepada jawaban yang satu. Boleh atau tidak? A boleh, B tidak. Begitu. Coba fokus. Coba tahan dulu, jangan dulu ngerocos, karena kita diskusi Ya. bukan cari kalah menang, tetapi kita butuh kejujuran. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun maksud jujur. Kan? Berarti boleh atau tidak Kristus diberitakan dalam keadaan palsu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus Aku bilang tidak di boleh, sini kok kenapa? paksa lagi. Oke, Ya, tidak tapi boleh. itu Tapi urusan kenapa Anda. ada statement? Iya, sabar. Kalau Tetap kamu aku kan mengatakan bersukacita. tidak boleh. Iya, Sabar. bersukacita. Iya. Bukan. Bersukacita itu kan ayat selanjutnya yang kita baca dari nomor 18. Tetapi tidak mengapa. Tidak mengapa ini larangan atau dibolehkan? Tidak apa-apa. Iya, tetapi tidak mengapa. Tidak mengapa ini larangan atau diperbolehkan? Ya, itu kembali ke kalian, urusan kalian. Jujurlah padaku. Tidak mengapa, Jujurlah, itu coba. urusan kalian. Iya, kan Kata dikatakan siapa tidak mengapa ini? Tidak mengapa, itu Kata urusan siapa kalian. tidak mengapa Ini ini? Rasul Paulus Kata bilang. siapa tidak mengapa? Rasul Oke. Paulus tidak Berarti apa-apa, yang itu berkata urusan kalian. berarti yang berkata Paulus kan? Iya. Oke. Paulus mengatakan tetapi tidak mengapa. Berarti tidak apa-apa kan? Iya, Kristus tidak apa-apa, diberitakan urusan dalam kalian. keadaan. Iya. Ini pengakuan siapa? Dikatakan tidak apa-apa. Itu pengakuannya Rasul Paulus. Itu kan urusan kalian. Pengakuan Kayak Rasul anak 17 menjelaskan Paulus. itu. Tetapi yang lain. Iya, kepada orang itu. Tetapi yang lain Iya. karena kepentingannya sendiri dan dengan maksud yang tidak Iya. ikhlas, itu dikatakan. Terserah Anda dengan maksud tidak ikhlas, itu urusan Anda, itu maksudnya. Tidak mengapa. Iya, tidak ketika apa-apa. dengar di sini jawabannya itu tidak ada terserah saudaraku. Kamu mau beritakan Yesus dalam maksud palsu maupun maksud asli,
itu tidak mengapa ini larangan atau diperbolehkan. Kata tidak mengapa ini larangan atau diperbolehkan. Coba kamu klik di Google itu. Coba bahasa Indonesia yang baik dan benar. Coba. Opsi. Opsi. Ya, terserah Anda, udah opsi itu tidak mengapa opsi. Coba. Kalau Anda Tidak, ini yang saya tanyakan begini. Ya, tetapi tidak mengapa. Kata Opsi. tetapi tidak mengapa ini, dengar. Kata tetapi tidak mengapa ini diperbolehkan atau larangan? Ya di dalam Rasul Paulus tidak boleh. Tapi kalau kalian urusan kalian suka mau memberitakan dengan maksud yang Terus tidak benar, ya ini tidak tetapi apa-apa, itu tidak urusan mengapa ini kalian. perkataan siapa? Iya, Rasul Paulus kok ulang-ulang. Nah, Kayak ini berarti budak lah. Rasul Paulus, Tidak, Rasul korektif. Paulus sabar. Rasul Paulus mengatakan begini, tetapi tidak mengapa. Tetapi tidak mengapa itu Tidak apa-apa. diperbolehkan atau larangan? Terserah dengan Anda mau perbolehkan atau tidak apa-apa. Memang ini Itu opsi dong, ini pilihan ya Anda. Allah, ini kau sekolah lulus atau tidak, Jenriko? Serius saya nanya. Demi Allah saya tanya. Kamu sekolah lulus atau bahasa bacaan kan Indonesia begini. kamu berapa? Coba bacaan sudah. Coba, sabar. Bahasa Indonesia Bacaan kamu berapa begini, ini? kan? Jujur. Bahasa Begini. Indonesia kamu berapa? Jujur. Sudah. Bikin malu Jangan Kristen usah kamu lari di ke bawah situ. loh. Tidak, saya tanya. Di ayat Kamu 17 kan dijelaskan. Oke, Tunggu, kamu di lulusan ayat tahun 17 berapa? dijelaskan. Tetapi Sabar, yang kamu lain- lulusan yang tahun lain sabar. sudah. Sudah jangan Kamu lulusan berbicara tahun itu, berapa? Berbicara Tidak, malah. masa Nggak ini usah kamu bicara banyak kamu cincang. lulusan tahun berapa? Kamu lulusan tahun berapa? Emang apa hubungannya dengan Anda? Bukan, bodoh sekali kamu di ayat ini. Kelihatan. Ini dijelaskan. Nih, dikatakan kutampilkan nih. dalam Nih, ayat 17, kutampilkan. tetapi yang lain itu Rasul Paulus sendiri. Sabar. Coba aku tanya, Ya, ayat 17, di sini. coba kau baca dulu. Ada sekolah kau? Coba baca dulu ayat 17. Yang lain itu orang dia atau orang lain? Coba. Kau ada sekolah. Coba. Kita baca, kita baca. Dulu. Ya, Tetapi yang tetapi lain itu Rasul Paulus kan? karena kepentingan tunggu. sendiri dan Tunggu, dengan tunggu. maksud yang tidak ikhlas. Tunggu. Silakan. Sudah, jangan terlalu panjang-panjang. Itu yang lain itu siapa? Rasul Paulus Orang apa lain. Menurut- Orang lain. Jangan usah panjang-panjang. Itu Rasul Paulus. Nah, orang lain. Iya. Kau harus sekolah atau tidak? Iya. Sekolah di mana? Iko jadi tantrum dia tanya saya sekolah ulang. Mulai dia langsung matikan data ini. Teman-teman. Kita lihat teman-teman. 1. Iya. Teman-teman. Kita lihat dia sudah mentok, mulai. Wah. Nah, kan sudah saya bilang kan. Orang dongo seperti itu kok Oten di bawah bilang Jenriko mantap. Satu sekolah ternyata. Tetapi tidak mengapa itu diperbolehkan. Kamu mau beritakan Yesus dalam maksud baik, maksud buruk pun terserah. Berarti itu bukan larangan, tetapi diperbolehkan. Kalau Islam tidak bisa. Kamu beritakan agama Islam harus dengan kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Tetapi kalau di situ tapi tidak mengapa berarti tidak ada larangan. Bebas kamu mau memberitakan Yesus dalam maksud palsu maupun maksud jujur. Berarti tidak ada larangan ketika ada orang beritakan Yesus dalam maksud bohong. Maka banyaklah Kristen-Kristen berbohong bahwa mengatakan dia adalah Tuhan.